Mengapa keuangan daerah ini menjadi begitu penting? Karena kemampuan fiskal daerah itu akan sangat berdampak terhadap bagaimana keberhasilan pembangunan di daerah itu. Apabila daya dukung fiskal ini tangguh, maka program-program pembangunan itu akan lebih mungkin untuk dilakukan secara lebih optimal. Saya berharap diskusi-diskusi kebijakan publik ini diintensifkan oleh setiap kalangan. Karena kalau kita tahu bagaimana realitas fiskal di daerah kita itu, kita juga akan tahu sebenarnya uang kita itu digunakan untuk apa saja. Saya percaya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pembangunan dan kinerja pemerintah itu sangat krusial perannya. Karena tanpa begitu, ya kita tidak akan tahu apakah kemudian uang yang berasal dari kita itu benar-benar ditujukan untuk kemakmuran kita sendiri apa tidak gitu sebagai rakyat di daerah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam AHA Podcast dalam konten AHA Bicara. Muda seiring bangkit bersama, muda inspiratif berkarya. Teman-teman semua, kita akan kembali berbicara terkait kebijakan publik. Kebijakan publik ini menjadi sangat penting seperti yang telah saya ungkapkan dalam podcast-podcast sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara kebijakan publik, itu kita berbicara hajat hidup rakyat. Bagaimana keberlanjutan kita sebagai rakyat, bagaimana masa depan generasi, itu kita harus mengulas seperti apa kebijakan publik yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teman-teman semua, kalau kita berbicara kebijakan publik, tentu itu kan sangat luas. Salah satu yang penting untuk kita ulas dan untuk kita pahami bersama adalah terkait keuangan negara dan keuangan daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait keuangan daerah. Mengapa keuangan daerah ini menjadi begitu penting? Karena kemampuan fiskal daerah itu akan sangat berdampak terhadap bagaimana keberhasilan pembangunan di daerah itu. Apabila daya dukung fiskal ini tangguh, maka program-program pembangunan itu akan lebih mungkin untuk dilakukan secara lebih optimal. Karena itu, saya, Arifuddin Hamid, Kepala Biro Pemerintahan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, Partai Demokrat, akan mengulas terkait kebijakan dan kinerja keuangan daerah, khususnya di Pulau Sumbawa, dengan tema bahasan Kulik APBD, Potret Fakta, melihat Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ini menjadi satu tema bahasan yang memang spesifik saya ulas karena saya lahir dan besar di Pulau Sumbawa. Tentu ini juga menjadi salah satu bagian dari kontribusi saya sebagai putra daerah untuk ikut mendiskusikan apa saja yang menjadi isu-isu publik yang ada di Pulau Sumbawa. Teman-teman semua, kalau kita berbicara keuangan daerah, tentu ada beberapa komponen dari keuangan daerah itu.
Ini keuangan daerah kita padatkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Jadi APBD itu secara konseptual itu terbagi ke dalam 3 komponen besar. Yang pertama adalah pendapatan daerah, yang kedua adalah belanja daerah, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya potret APBD kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa. Saya mengambil data selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai tahun 2022, untuk melihat bagaimana pergerakan fiskal yang ada di Pulau Sumbawa gitu. Jadi teman-teman bisa melihat seperti yang telah saya sampaikan dalam paparan ini, bahwa potret APBD kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa itu pada tahun 2018 itu APBD paling tinggi terdapat di Kabupaten Bima, yaitu sebesar 1,74 triliun. Baru diikuti oleh Kabupaten Sumbawa sebesar 1,6 triliun. Besarnya APBD di 2 kabupaten ini, kalau kita bandingkan dengan 3 kabupaten kota lainnya di Pulau Sumbawa, ini wajar, karena memang dari sisi jumlah penduduk termasuk luas wilayah, memang Kabupaten Bima dan Pulau Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa ini adalah yang terbesar. Kemudian kita lihat pada tahun berikutnya begitu. Terakhir misalkan pada tahun 2022, ini kami kutip data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Jadi pada tahun 2022 itu data yang dikumpulkan per 30 November tahun 2022, bahwa memang APBD paling tinggi itu masih terdapat di Kabupaten Bima sebesar 1,36 triliun. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Sumbawa itu sebesar 1,32 triliun, dan paling kecil di Kota Bima, dia itu sebesar 0,64 triliun atau sekitar 640 miliar. Sementara misalkan kalau kita melihat dari pertumbuhan APBD, ya kan, kalau misalkan kita lihat di Pulau Sumbawa itu kabupaten kotanya, kita bandingkan dengan pertumbuhan APBD di tingkat NTB, dan kemudian kita bandingkan juga dengan perkembangan APBD di tingkat nasional yang merupakan data akumulatif dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, pertumbuhan APBD paling tinggi justru terjadi di Kabupaten Dompu. Dia tumbuh sebesar 9%. Baru kemudian diikuti oleh Kabupaten Bima, dia tumbuh sebesar 4%. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan bagaimana pertumbuhan APBD di tingkat NTB, dari 5 kabupaten kota di Pulau Sumbawa, hanya Kabupaten Dompu yang tumbuh melampaui bagaimana pertumbuhan APBD di NTB. Sebesar 9%, bandingkan dengan NTB sebesar 5%. Begitu juga pertumbuhan APBD Dompu ini justru lebih besar daripada pertumbuhan APBD di tingkat nasional, yang tumbuh hanya sebesar 8%. Itu pada tahun 2019. Namun kalau misalkan kita melihat bagaimana tren pertumbuhan APBD berikutnya, justru pada tahun 2020 pertumbuhan APBD Dompu ini mengalami perlambatan. Malah perlambatannya itu yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Pulau Sumbawa, maupun dibandingkan dengan pertumbuhan APBD di NTB maupun secara nasional. 2020 dia tumbuh sebesar minus 13%. Bandingkan dengan NTB misalkan. Dia tumbuh konstan ya, 0%. Nasional tumbuh minus juga tetapi di minus 7%. Dia masih lebih
masih lebih rendah lah. Tetapi pada tahun 2020 ini pertumbuhan APBD yang bisa dibilang itu jauh lebih baik yang ada di kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu justru di Kabupaten Bima. Dia tumbuh minus sebesar 4%. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara di tahun 2022, per 30 November tahun 2022, Sumbawa Barat mencatat tingkat pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Pulau Sumbawa maupun dibandingkan dengan NTB dan nasional. Sumbawa Barat itu hanya tumbuh minus 2%. Bandingkan misalkan dengan NTB, dia tumbuh minus sebesar minus 33%. Nasional juga tumbuh minus sebesar minus 23%. Bahkan untuk kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima mencatat pertumbuhan minus yang paling tinggi. Dia tumbuh minus sebesar minus 23%. Sama dengan pertumbuhan di tingkat nasional. Apa yang bisa kita tangkap dari realitas jumlah APBD maupun tingkat pertumbuhan APBD ini, kita akan melihat sebenarnya setiap tahun itu apakah jumlah APBD yang ada di kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu mengalami pergerakan yang konstan atau fluktuatif. Ternyata kalau kita berbicara melihat data, pergerakannya itu bisa dikatakan sangat fluktuatif. Dari pertumbuhan yang kemudian dia positif, kemudian dia menjadi minus, bahkan terkonstruksi cukup jauh gitu pada tahun 2022. Seperti misalkan Kabupaten Bima, dia terkontraksi minus 23%. Jadi teman-teman semua, kulik APBD ini menjadi sangat penting karena kita harus tahu sebenarnya realitas keuangan daerah yang sejatinya merupakan uang kita sebagai rakyat, itu akan dipergunakan untuk apa saja. Termasuk dari mana saja sumbernya. Nah, karena itu dalam pemaparan berikutnya, kita akan mendiskusikan itu secara lebih mendalam. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa komponen dari APBD, salah satunya kan pendapatan. Nah, pendapatan ini kan terbagi lagi ke dalam beberapa item, yaitu yang paling utama itu adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Mengapa PAD ini menjadi sangat penting dalam struktur APBD? Karena sejatinya PAD itu merupakan kemampuan asli dari daerah itu untuk mendanai program-program pembangunan di daerah itu. Jadi murni ini dari kabupaten atau kota itu, kemampuan fiskal dia itu sebenarnya berapa sih? Tanpa ada bantuan dari lain-lain nih. Tanpa adanya kemudian bantuan dari pemerintah pusat, ya kan? Maupun bantuan yang lain-lain gitu. Hibah dan seterusnya. PAD kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa itu pada tahun 2018 dia itu paling tinggi itu di Kabupaten Sumbawa, baru kemudian diikuti oleh Kabupaten Bima. Tadi kan di pemaparan sebelumnya potret APBD itu pendapatan daerah paling tinggi itu kan di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima. Yang tadi saya lihat pada tahun 2019 itu. Baru diikuti Kabupaten Sumbawa. Nah sekarang, pada tahun 2019, justru paling tinggi ini di Kabupaten Sumbawa, baru diikuti oleh Kabupaten Bima. Baru kemudian Kabupaten Dompu.
Artinya bahwa tidak selamanya daerah yang memiliki nilai APBD yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain itu punya PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kalau kita bandingkan pada periode yang sama. Artinya adalah ketika satu daerah itu memiliki pendapatan daerah ya yang tinggi, belum tentu mencerminkan kemampuan asli daerah itu dari sisi finansial. Jadi langsung nih kita bisa melihat satu gambaran bahwa untuk kasus Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima yang tadi seperti saya jelaskan, adanya bantuan dari pihak lain. Pihak lain ini kan banyak nih, termasuk pemerintah pusat. Utamanya memang pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa misal. Karena justru PAD Kabupaten Sumbawa lebih tinggi dibandingkan dengan PAD Kabupaten Bima. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kemudian pertumbuhan PAD ini. Saya udah mengambil ya data selama 5 tahun terakhir bagaimana pertumbuhan PAD itu. Pertumbuhan PAD paling tinggi, kalau misalkan kita melihat pada tahun 2019, itu memang paling tinggi di Kabupaten Sumbawa, dia tumbuh itu sebesar 14%. Bandingkan dengan Kabupaten Bima, dia hanya tumbuh 13%, Dompu juga 13%. Tetapi memang ada satu fakta nih yang menarik untuk kita ulas, kalau kita berbicara pertumbuhan PAD ini, yaitu di Sumbawa Barat. Pada tahun 2020, Sumbawa Barat itu mencatat pertumbuhan PAD yang sangat tinggi. Dia tumbuh sebesar 65% dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara di sisi lain, Kabupaten Bima sebagai contoh, dia tumbuh malah minus 3%. Kota Bima juga minus 6%. Capaian pertumbuhan PAD Sumbawa Barat ini mengalahkan pertumbuhan PAD di tingkat NTB yang tumbuh cuma 0% ya, artinya konstan dia. Maupun secara nasional yang mencatat pertumbuhan minus sebesar minus 10% untuk tingkat nasional. Ini sangat penting untuk kita dalami lebih lanjut. Apa yang membuat Sumbawa Barat ini mencatat kenaikan atau pertumbuhan PAD yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 dia hanya tumbuh 9%, kemudian melonjak menjadi 65%. Begitu juga pada tahun 2021 dia masih mencatat pertumbuhan yang saya pikir cukup tinggi ya. Dia tumbuh itu sebesar 18%. 2022 Sumbawa Barat ini juga menyiratkan satu bisa saya katakan anomali fiskal kali ya. Kalau tadi misalkan dia tumbuh itu sangat signifikan pada tahun 2020 tumbuh 65%, 2022 itu justru dia minus 62%. Ini kan sangat fluktuatif. Tiba-tiba tumbuh positif yang sangat tinggi, kemudian dia tumbuh negatif yang juga sangat tinggi. Meskipun memang kalau kita melihat dari kabupaten dan kota lain, pada tahun 2022 ini memang hampir semua daerah itu di kabupaten di Pulau Sumbawa itu mencatat pertumbuhan PAD minus dan nilainya juga cukup signifikan ya. Ini juga menjadi satu fenomena fiskal yang perlu kita kulik lebih lanjut. Kabupaten Bima pada tahun 2022 itu dia tumbuh minus 48%.
Kota Bima minus 38%. Kemudian Dompu juga minus 47%, Sumbawa minus 43%. Jadi hampir semuanya minus. Tetapi memang Sumbawa Barat dia mencatat tingkat pertumbuhan negatif yang sangat tinggi ya. Lebih dari 60%. Bandingkan misalkan dengan pertumbuhan PAD NTB. Pada tahun 2022, meskipun masih minus, tapi dia hanya di angka minus 13%. Sementara kalau berbicara secara nasional, pada tahun 2022 dia minus 15%. Artinya pertumbuhan yang terkontraksi ini pada tahun 2022 cenderung di tingkat NTB maupun di tingkat nasional dia cenderung mengalami pertumbuhan negatif yang tidak begitu tinggi ya kalau kita bandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Pulau Sumbawa. Ini juga menjadi satu bahan diskusi ya yang perlu sama-sama kita intensifkan begitu, bahwa pertumbuhan PAD Pulau Sumbawa ini mencatat pertumbuhan yang cukup fluktuatif ya. Dia tumbuh positif, kemudian tumbuh negatif. Jadi tidak ada satu konsistensi bahwa kita berharap karena PAD itu mencerminkan kemampuan asli daerah dari sisi finansial, seharusnya pertumbuhan PAD itu kan mengalami pergerakan positif yang kontinu begitu. Setiap tahun itu diharapkan itu kan nilainya kan selalu naik dari tahun ke tahun. Karena ini juga akan menunjukkan sebenarnya bagaimana kinerja keuangan daerah. Segenap stakeholder maupun masyarakat di situ, bagaimana kemudian aktivitas perekonomian dan seterusnya, itu kan berdampak terhadap bagaimana kemudian kemampuan fiskal daerah itu. Apabila kemudian suatu daerah mencatat pertumbuhan PAD yang minus, itu membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah itu tidak optimal. Tentu kan fakta seperti itu membuat rakyat harus mendalami kenapa kemudian PAD ini mengalami pertumbuhan yang minus. Berikutnya transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Kalau dalam bahasa fiskal ini kan diistilahkan TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Ini juga kita sebut juga dengan istilah lain, ya, dana berimbangan. Komponennya juga ada beberapa, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana tugas pembantuan, dan banyak juga jenis item-item lainnya begitu. Nah, kalau kita berbicara TKDD di Pulau Sumbawa ya, Kabupaten Bima itu mencatat nilai TKDD yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Pulau Sumbawa. Pada tahun 2019, ini Kabupaten Bima, dia lebih tinggi nih dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu tadi wajar bahwa kemudian meskipun PAD Kabupaten Bima itu lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa, tetapi jumlah APBD-nya itu, pendapatan daerahnya itu lebih tinggi. Karena tadi TKDD-nya lebih tinggi. Ya kan? Nah, kalau kita berbicara TKDD ini kan sebenarnya kan untuk menghitung TKDD itu kan ada formulasinya yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tentu ya semakin besar TKDD suatu daerah, tentu kan potensi finansial untuk pembiayaan pembangunan itu kan akan semakin tinggi juga. Tetapi harus diingat, apabila suatu daerah itu terlalu bergantung terhadap TKDD atau dana perimbangan, itu akan mempertanyakan sebenarnya bagaimana itu tingkat kemandirian fiskal daerah itu. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kalau kita berbicara dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2019, pertumbuhan TKDD paling tinggi itu memang terjadi di Kabupaten Bima. Dia tumbuh sebesar 15%. Bandingkan misalkan seperti yang tadi Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa itu hanya tumbuh sebesar 10%. Bahkan Sumbawa Barat lebih rendah lagi. Dia tumbuh hanya sebesar 14%. Minus 14%. Tahun berikutnya, uh, 2022 lah kita ambil misalkan tahun terakhir. Justru Sumbawa Barat mencatat pertumbuhan TKDD yang positif sebesar 8%. Bandingkan misalkan dengan Kabupaten Bima. Kabupaten Bima itu justru 2022 dia mencatat pertumbuhan TKDD negatif sebesar minus 18%. Dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa yang minus 13%. Namun kalau misalkan kita berbicara di tahun 2022 ini, pertumbuhan TKDD di semua kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu mencatat pertumbuhan minus yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan TKDD yang diterima oleh pemerintah Provinsi NTB. Dia tumbuh minus sebesar minus 45%. Dan secara rata-rata nasional minus 24%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan minus TKDD ini berarti kan dibandingkan dengan tahun berikutnya dia mengalami penurunan. Bagaimana kemudian realitas fiskal daerah itu? Apakah memang kemampuan daerah itu sendiri, ya kan, untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan itu benar-benar berasal dari ya daerah itu sendiri gitu. Kalau misalkan daerah itu merasa sudah cukup membiayai program-program pembangunan dengan kemampuan fiskal yang dia punya tanpa perlu mendapatkan dana perimbangan atau TKDD, menurut saya itu jauh lebih bagus. Kenapa jauh lebih bagus? Ya karena semakin mampu sebuah daerah untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan dari kemampuan diri dia sendiri, ya tentu kan tentu daerah itu akan jauh lebih berdaya secara keuangan untuk mengalokasikan dana dari daerah itu sendiri untuk pembangunan daerah itu juga. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara dana perimbangan ini kan seperti seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bagus untuk mendapatkan alokasi dana tambahan gitu kan, untuk membiayai program-program pembangunan di daerah itu. Tetapi di sisi lain, kalau terlalu bergantung terhadap TKDD, ya berarti memang daerah itu sangat tidak berdaya. Kemampuan dirinya sendiri itu sangat kurang. Makanya ini TKDD ini saya kira harus menjadi satu satu topik spesifik yang perlu dibicarakan mendalam oleh setiap kalangan di daerah itu.
untuk betul-betul bersepakat bahwa sebenarnya kemampuan daerah itu seperti apa sih dan harusnya bagaimana. Dan komposisi dari PAD dan dana perimbangan itu harusnya itu seperti apa. Nah, kemudian kita sekarang berbicara defisit. Defisit ini artinya adalah apakah gini, ketika belanja daerah itu lebih tinggi daripada pendapatan daerah, maka terjadi defisit. Tetapi apabila pendapatan daerah itu lebih tinggi daripada belanja daerah, maka itu namanya surplus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian defisit atau surplus lah keuangan daerah di Pulau Sumbawa. 2022 hampir semua kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu, bukan hampir semua ya, memang semua sih. Semua kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu mencatat surplus keuangan daerah. Ini memang belum sampai di akhir tahun, yes. Dia 2022 ini dia hanya sampai 30 November tahun 2022. Data yang dicatat oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018 Sumbawa Barat mencatat defisit yang paling tinggi. Dia defisit sebesar 124,17 miliar rupiah. Dia jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan mananya. Kabupaten Bima misalkan yang mencatat defisit sebesar 74,69 miliar. Dengan Kota Bima misalkan, dia juga defisit sebesar minus 84,88 miliar. Dompu saya kira yang paling kecil ya. Dompu ini cuma minus 22,3 miliar. Kecil sekali dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Sumbawa. 2021 Sumbawa Barat dia mencatat surplus malah. Dia surplus sebesar 50,41 miliar. Kecuali Kabupaten Sumbawa yang minus 28,62 miliar. Kabupaten lain di Pulau Sumbawa itu mencatat surplus. Seperti misalkan Kabupaten Dompu, dia surplus 12,99 miliar. Kenapa pembahasan terkait defisit atau surplus ini penting? Ya sama juga sebenarnya logikanya. Ini seperti dosis mata uang juga. Kalau daerah itu defisit, berarti belanjanya jauh lebih tinggi. Ada namanya pembiayaan. Ya bahasa sederhananya utang lah. Kan kalau kita misalkan kita berbicara APBN ya, keuangan negara ya. Biasanya kan kalau kemudian defisit itu kan ada pembiayaan kita utang. Seperti misalkan kita sering mendengar utang luar negeri misalkan ya kan untuk menutupi defisit. Itu kan sering tuh kita dengar tuh. Kalau misalkan harga minyak dunia tiba-tiba mengalami lonjakan. Sementara kita net importir. Wah tiba-tiba nih defisit semakin tinggi. Pemerintah berutang. Atau terjadi gejolak ekonomi tingkat global yang berimbas kemudian di Indonesia. Defisit lagi, pemerintah kemudian memutuskan berutang. Sebenarnya logikanya juga sama dengan di daerah. Kalau kemudian daerah itu mengalami defisit, bagaimana caranya? Agar kemudian defisit ini tidak semakin tinggi, justru menjadi beban bagi tahun-tahun berikutnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling baik kalau menurut saya itu adalah meskipun APBD itu mengalami defisit, tetapi tingkat atau jumlah defisitnya itu tidak begitu tinggi.
Tetapi di sisi lain, surplus nih, seperti pada tahun 2022 itu kan luar biasa ini surplusnya nih. Tinggi betul kan? Semua itu Kabupaten Bima malah itu surplus 360,2 miliar. Sumbawa Barat malah lebih tinggi lagi, 556 miliar. Kenapa juga surplus itu menjadi tidak bagus? Ya karena memang kita berbicara terkait kinerja fiskal itu juga. Kalau semakin sangat tinggi surplusnya itu, berarti dana yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk suatu program pembangunan itu tidak terserap secara optimal. Maka kita istilahnya kemudian kita kenal yang namanya silpa gitu. Ketika kemudian dana itu tidak terserap, berarti kan program yang seharusnya dilakukan pada tahun itu bisa tidak jadi, atau bisa kemudian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Makanya dana yang kelebihan ini itu kan dikembalikan tuh. Dikembalikan sehingga ya program-program pembangunan yang telah direncanakan itu tidak bisa dilaksanakan seutuhnya gitu. Oleh karena itu, defisit yang terlalu tinggi tidak bagus, dan surplus yang juga terlalu tinggi juga tidak bagus. Menurut saya, kalaupun mengalami defisit ataupun surplus itu kalau bisa itu tidak begitu tinggi nilainya. Karena kan ini berkaitan dengan presisi perencanaan dan pelaksanaan pendanaan pembangunan. Ada yang salah dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah itu kalau kemudian surplus atau defisitnya sangat tinggi. Nah, ini yang tadi saya bilang, kemandirian daerah. Mengapa kemandirian daerah ini menjadi sangat penting? Karena yang namanya mandiri, ya kan, dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Dari kita artinya daerah itu kemudian mendapatkan alokasi dana pembangunan dari daerah itu sendiri. Oleh kita, daerah itu sendiri yang kemudian bagaimana mencari cara untuk mendapatkan alokasi dari daerah itu. Dan untuk kita, artinya ya dana itu yang memang akan dikembalikan lagi untuk program-program pembangunan daerah itu. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya tingkat kemandirian daerah dari Pulau Sumbawa. Saya mau memotret ya tahun 2021 ya, karena ini tahun ya tahun terakhir laporan yang lengkap lah, karena 2022 ini kan belum sampai selesai ya, baru sampai November. Jadi pada tahun 2021 daerah yang paling mandiri itu adalah Sumbawa Barat. Dia sebesar 13,40%. Kemandirian daerah ini kan dihitung dari berapa nilai PAD dibagi dengan nilai APBD dikali 100%. Semakin tinggi nilai, semakin tinggi poinnya, ini untuk NTB ya, semakin tinggi poinnya berarti semakin mandiri daerah itu. NTB itu 35,45%. Berarti ini hampir lebih dari sepertiga APBD-nya itu ditopang oleh PAD-nya. Sementara kalau untuk Sumbawa Barat 13,40%, baru diikuti oleh Kabupaten Sumbawa. Dia paling rendah itu Kota Bima,
baru diikuti oleh Kabupaten Bima. Nah, jadi common sense. Kenapa kemudian Kabupaten Bima, ini selain dibandingkan dengan Kota Bima, ya, dia relatif tidak begitu mandiri dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Pulau Sumbawa. Selain Kota Bima, ya, dia cuma 7,98% tingkat kemandiriannya. Artinya adalah topangan dari APBN atau pemerintah pusat begitu untuk mengalokasikan dana pembangunan di Kabupaten Bima itu sangat tinggi. Sehingga kalau kita berbicara tingkat kemandirian, Kota Bima, berikutnya Kabupaten Bima, berikutnya Kabupaten Dompu, kemudian berikutnya Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ini urutannya nih. Tingkat kemandirian fiskal daerahnya. Ini penting juga. Saya sih memandang, ya, seharusnya memang daerah itu ya punya kemampuan lah mencari cara inovasi kan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerahnya itu. Tentu ya memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah itu kan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya kan. Ya semua potensi yang ada lah, pariwisata, kemudian potensi perdagangan, kelimpahan sumber daya alam dan seterusnya dioptimalisasi. Kan APBD itu kan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang tadi sebenarnya kita berbicara itu dari sisi pendapatan. Nah, sekarang kita berbicara dari sisi belanja. Belanja itu kan terbagi ke dalam 4 item. Ada yang namanya belanja pegawai, ada yang namanya belanja modal, ada yang namanya belanja barang ya, atau belanja jasa. Barang jasa ya maksudnya. Kemudian ada lain-lain. Dari 4 item belanja ini perlu dibandingkan untuk tahu sebenarnya pendapatan daerah itu tuh dialokasikan untuk apa saja sih? Apakah sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai? Atau kemudian justru porsi alokasi belanja modalnya tinggi? Apa faktanya? Di Pulau Sumbawa ini, ternyata Kota Bima itu pada tahun 2021, dia mencatat jumlah belanja pegawai yang sangat tinggi. Sebesar 49,87%. Dia paling tinggi tuh. Baru kemudian diikuti oleh Kabupaten Sumbawa sebesar 42,95%, baru Kabupaten Bima di angka 42,5%. Jadi hampir setengahnya ini untuk Kota Bima ya itu digunakan untuk belanja pegawai. Yang lain juga begitu. Tinggi tuh. Kecuali Sumbawa Barat yang relatif agak rendah ya, dia cuma sebesar 35,4%. Nah, sementara untuk belanja modal, ini juga alokasinya sih cukup kecil ya. Justru Kota Bima yang relatif tinggi juga nih, 19,31. Yang paling kecil di Sumbawa, 11,04. Kenapa pembahasan ini terkait alokasi belanja daerah ini juga patut untuk kita bicarakan secara serius? Karena apabila kemudian keuangan daerah itu digunakan sangat timpang begitu, utamanya ditujukan untuk belanja pegawai, ya saya pikir potensi daerah itu untuk kemudian mendanai sektor-sektor yang produktif itu kan juga menjadi semakin minim kan. Kalau sudah seperti itu ya tentu kan secara jangka panjang ya memang tidak akan ada satu lompatan kenaikan
fiskal, dan ujung-ujungnya memang ya tingkat kemandirian daerah itu juga akan mengalami stagnasi gitu. Jadi kalau dia tidak mandiri, ya besar kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan seperti itu. Makanya seringkali kan kita mendengarkan para ahli gitu menyatakan kalau bisa itu alokasi belanja modal itu diperbesar lah. Karena ini kan dia bersifat produktif. Tapi ini angkanya ini kecil sekali. Kurang dari 5% itu untuk belanja itu. Kurang dari 20% alokasi itu digunakan untuk belanja modal. Nah, demikian teman-teman semua ulasan singkat terkait APBD Kabupaten Kota di Pulau Sumbawa. Saya berharap diskusi-diskusi kebijakan publik ini diintensifkan oleh setiap kalangan. Karena kalau kita tahu bagaimana realitas fiskal di daerah kita itu, kita juga akan tahu sebenarnya uang kita itu digunakan untuk apa saja. Saya percaya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pembangunan dan kinerja pemerintah itu sangat krusial perannya. Karena tanpa begitu, ya kita tidak akan tahu apakah kemudian uang yang berasal dari kita, kan terutama dari pajak kan begitu, itu benar-benar ditujukan untuk kemakmuran kita sendiri apa tidak gitu sebagai rakyat di daerah itu. Semoga ulasan singkat ini bermanfaat dan sedikit memberikan satu perspektif terkait bagaimana kinerja fiskal di kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Demikian teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.